Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, cuma satu yang penting untuk kita perhatikan kalau kita sedang duduk membaca manaqib. Walaupun manaqib itu terulang kayak itu aja terus yang kita baca, karena kitabnya sama, sumbernya sama. Ketika membaca manaqib itu wajib kita meyakini bahwa yang kita baca manaqibnya itu wali Allah. Harus diiringi keyakinan, harus diiringi kecintaan kepada orang yang kita baca manaqibnya. Kalau hati kita biasa-biasa saja dengan orang yang dibaca manaqib itu, maka kita tidak akan mendapatkan asrar, rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan kepada wali itu. Karena yang Allah berikan kepada para wali akan Allah berikan juga kepada orang-orang yang cinta dengan wali itu. Allah memberikan ilmu, Allah memberikan nur, cahaya kepada para wali itu. Lalu kita cinta dengan wali itu, nah karena kita diberi Allah Ta'ala juga itu. Apa yang Allah berikan kepada mereka, Allah berikan kepada kita. Tapi syaratnya kita harus meyakini kewalian, meyakini bahwa orang itu benar-benar kekasih daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Nabi Muhammad itu hidup bukan hanya para sahabat, tetapi juga ada orang-orang yang membenci Nabi, orang-orang yang memusuhi Nabi. Tidak ada manfaat dengan memandang wajah Nabi, tidak ada manfaat dengan setiap hari bertemu Nabi, bahkan mukjizat Nabi dilihat oleh mereka, tapi tidak ada keyakinan di dalam hati terhadap Nabi. Loh, kenapa Abu Jahal itu masuk neraka? Kenapa Abu Lahab itu masuk neraka? Padahal melihat Nabi, padahal bertamuan lawan Nabi hari-hari. Karena hatinya tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa iman. Nah, kayak itu juga kalau kita karena kecintaan terhadap wali, walaupun 1000 kali kita baca manaqibnya, kita tidak akan mendapat manfaatnya. Kemudian yang kedua, tatkala kita duduk di majelis-majelis para wali seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri, la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani fil qisami. Mudah-mudahan ujar sidin tatkala Allah menurunkan rahmat itu, kita yang banyak berdosa, kita yang banyak bermaksiat ini dapat bagian daripada rahmat yang diturunkan Allah itu. Saat kita membaca manaqib wali-wali Allah, ujar Al-Imam Ibnu Sirin, kalau kita baca di manaqib ini, ujar pengarang itu mengutip dari hadis Nabi. Tapi kalau beberapa riwayat yang ulun baca itu perkataan Al-Imam Ibnu Sirin, ujar Sirin, inda zikris salihin tanzilur rahman. Ketika disebut orang-orang saleh, Allah turunkan rahmat. Ketika disebutkan orang-orang saleh, diturunkan rahmat. Nah, rahmat ini sedang turun. Nah, di sini Allah memandang hati kita sekalian. Saat Allah memandang hati kita, bagusi hati kita supaya siap untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita baca manaqib sedikit daripada manaqib Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa'a bil wilayah. yakni aku memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih ia dari segala hamba-hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa khassasahu bihamdi asrari, yakni Allah menentukan akan dia untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu an manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah menganugerahkan nikmatnya yang sangat besar, yaitu nikmat iman, dengan mengimani apa yang dibawa oleh para nabi Allah dan segala wali-wali Allah dari segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihim al-bahiyyatis saniyah, dan Allah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku
wa huwa fi dhahri abihi suri. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam alaihi salam, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan orang yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula ketika dibaca manaqib wali-wali Allah, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarangi akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah mana kuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku mendengarkan yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu, sekedar fahamku yang babal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamah guruku, yaitu As-Sayyid Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah akhlak serta tabiatnya Syekh Muhammad Samman itu kasih sayang ia kepada orang yang menuntut ilmu, dan kasih sayang ia kepada orang yang alim dan orang yang saleh, dan kepada segala orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim dan orang yang saleh, dan daripada orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, ia sangat memuliakan akan ibu dan bapaknya. Lagi ia mengekalkan musyahadatil wujud. Musyahadatil wujud itu maksudnya beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan muraqabah, muraqabah itu maknanya beribadah merasa kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah dan melawaniakan hawa nafsunya sehingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, kira-kira setengah jam sebelum azan subuh, ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu ia sembahyang subuh berjamaah. Lalu ia ratib subuh hingga terbit matahari. Kira-kira terbit matahari kira-kira 15 menit setelah terbit, maka bangkitlah ia sembahyang sunnah isyraq 2 rakaat. Apabila sampai seperempat hari, bangkitlah ia sembahyang sunnah duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang afdal 8 rakaat. Kenapa maka 12? Ternyata yang 8 lebih afdal, maka 12 lebih banyak. Nah, kalau kita bingung kenalan, 12 rakaat itu paling banyak, 8 rakaat lebih afdal. Mestinya nang banyak lebih afdal daripada nang sedikit. Nah, di kitab manaqib ini karena salah kitabnya, cuma kadang-kadang guru kadang menjelaskan. Nah, kenapa 12 lebih banyak sedangkan 8 lebih afdal dari nang banyak? Karena nang 8 itu riwayatnya lebih kuat, lebih sahih daripada riwayat nang 12. Nah, dari segi hadisnya. Jadi hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi sembahyang duha 8 rakaat itu banyak riwayatnya dan sahih. Kalau riwayat nang 12 riwayatnya sedikit dan tingkat kesahihannya kurang. Nah, itu. Jadi 8 aja kita lah nang afdal. Ya, bukan kalau 8 4. Nah, 2
Jangan lewat sama sekali udah. Dua kan abangnya. Nah, ya, penting istiqomah dulu. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan riyadhah dan menjauhi ia daripada kelezatan dunia hingga dari yang halal sekalipun. Maka yang tersebut itu ialah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum masa baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena ia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya dilihat oleh orang tuanya, tempat ia makan itu seolah-olah tiada dimakannya. Jadi dilihat nang kaya kada dimakan, padahal dimakan. Nah ini para ulama menjelaskan maksudnya apa. Yang pertama, kemungkinan sidin makan tapi makannya sedikit, lalu kada kelihatan, kada tahunan. Ada lagi para ulama yang mengatakan itu keramat sidin. Nah jadi makanan dimakan itu terbelit. Nah itu kedua-duanya layak untuk Syekh Muhammad Salman Al-Madani radhiyallahu anhu. Memang wali itu kada banyak makannya. Wali itu kada banyak makannya. Makannya sedikit. Sekedar untuk menegakkan tulang punggung, istilahnya kayak itu. Sekira kuat berdiri sembahyang. Kemudian pada waktu daripada itu, maka pergilah orang tuanya kepada gurunya membaca Al-Quran di waktu kecilnya. Lalu dikabarkan orang tuanya daripada hal ehwal anaknya tersebut, maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu itu, tiada syak dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah dan tiada khilaf di antara sekalian ulama. Dan apabila ia melihat akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegah oleh hukum syariat, maka dikatakan kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ihwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Nah itu perangai Syekh Muhammad Salman di masa kecilnya. Jadi lagi halusnya aja nanti itu. Nah kemudian Syekh Muhammad Salman ini, belum ambil ringkasnya, yang membimbing sidin ini adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi dibimbing langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu muncul pertanyaan, maka zamannya beda. Syekh Muhammad Salman itu generasinya kada terlalu lawas dari generasi kita. Kada terlalu lawas. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu lawas benar masanya. Nah, kenapa bisa Syekh Abdul Qadir Jailani membimbing Syekh Muhammad Salman padahal masanya beda? Masanya beda. Nah, di dalam dunia para wali itu biasa saja nanti itu. Jadi hal yang biasa. Karena para wali itu mereka hanya berpindah dari satu alam kepada alam yang lain, kada mati. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau mengira orang-orang yang meninggal dunia fi sabilillah, maksudnya orang-orang yang mati syahid. Mereka itu mati, jangan dikira mati, tetapi mereka hidup ujar Allah. Itu orang yang mati syahid. Derajatnya nanti makin derajat nang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi pernah, nah ini salah satu contohnya, kita sering mendengar nama salah seorang wali yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang mengarang kitab Ratibul Haddad. Nah, itu sidin lahir sudah ada kunat di sini. Di pelipis nih. Biasanya kalau kunat itu kan orang bekas luka lah. Kayak kisahnya bayi lahir sudah ada bekas lukanya, ada kunatnya. Lalu ditanya kepada beliau, wahai imam, dikisahkan bahwa pian ini lahir sudah ada kunat. Nah itu apa kisahnya itu? Kunat bekas apa?
Ujar Sidin, ketika perang Badar, ruhku ikut berperang bersama Rasulullah. Padahal masanya lain masa Rasulullah. Ruhku itu umpat berperang bersama Rasulullah dan aku berdiri persis di belakang Rasulullah. Dan itu lukanya. Nah, jadi ada bekas luka di sini, di pelipis. Ada lagi dikisahkan Al-Imam Umar Al-Muhdar. Al-Imam Umar Al-Muhdar. Sidin ini kalau pada Salahun 11 pedang sanap, 11 semuanya wali kutub. Al-Imam Umar Al-Muhdar. Suatu ketika nang mama bepandir lawan Sidin, nak ujar orang di luar sana, Ikam ini terkenal kewaliannya. Dan walinya kadang nanggung-nanggung wali kutub. Wali kutub itu pimpinannya para wali. Tapi rasa-rasanya biasa-biasa aja. Ya karena memang kalau orang keluarga dekat itu tapi memperhatikan. Nah, jadi nang tahu wali itu orang di luar, kadang-kadang di dalam rumah kada tahu. Nah, ujar nang mama, tunjukkan lawan mama Ikam ini kayak apa kewalian Ikam itu. Jadi nang mama minta bukti kewalian anaknya. Ujar Sidin, wahai mama, dahulu ketika pian masih kanak-kanak, pian pernah bermain-main jauh dari rumah sampai ke padang pasir. Ketika itu, ketika pian bersendirian di padang pasir itu, ada seekor singa hampir menerkam pian. Ingatlah itu. Ujar nang mama, ingat. Dan kisah itu Sidin pendam sorangan, kada pernah berkisah dengan orang lain. Ujar nang mama, dari mana Ikam tahu nak? Nah, dari mana tahu? Maka itu kisah lagi halus, kada suatu kisah orang. Lalu ujar Al-Imam Umar Al-Muhdar, ingatlah pian. Ketika singa itu hampir menerkam pian, ada lelaki yang berkuda putih menarik tangan pian, menaikkan pian ke kudanya. Ingatlah rupanya, kada ingat ujar nang mama. Nah itu ulun. Pahamlah kisahnya? Paham. Nah itu ulun, itu ruhnya ulun menyelamatkan pian. Jika kada ulun selamatkan, kada muncul ulun nih. Nah itu. Nah jadi para wali itu biasa saja. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani membimbing, mengajari, jadi guru, mursyid daripada Syekh Muhammad Saman, itu hal yang biasa. Walaupun zamannya berbeda. Jadi kalau ada orang kepada ulun belajar lawan wali fulan, padahal wali fulannya sudah meninggal dunia, itu bisa aja kita percaya. Kalau memang orang yang berpandir tadi kada asal orang. Nah, kalau orang-orang yang kelas kita ini lain kurang ketahuan orang rambutnya. Nah, memalui. Nah, jadi Syekh Muhammad Saman dibimbing oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jailani. Biasanya kalau di pulau di daerah Jawa sana orang baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita di Kalimantan ini jarang. Yang kita baca manaqib Syekh Saman. Kalau di Jawa kebanyakan orang baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nah, cuma kita baca manaqib Syekh Saman, ya Syekh Saman mengambil ilmunya lawan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nah, pernah suatu ketika Syekh Muhammad Saman di dalam khalwatnya datang Syekh Abdul Qadir Jailani memakaikan baju jubah putih. Jubah putih neng. Ada gamis, ada jubah. Kalau jubah itu nang buka tuh jubah. Cuma lain ini jubahnya. Jubah dipakaikan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Syekh Saman. Jadi kalau ada orang bertawassul kepada Syekh Muhammad Saman, lalu melihat Syekh Muhammad Saman pakai baju jubah putih, nah itu jubah yang dipakaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Nah, jadi bila Sidin mendapati orang yang bertawassul kepada Sidin dengan baju jubah putih itu, nah itu pemberian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Cuma dari manaqib ini kita kadang-kadang mengumpati nang itunya. Kadang-kadang kita mengumpati.
Nang mulai lagi dalam parut sudah jadi wali itu lain kelas-kelasnya kita. Cuma yang bisa kita umpati adalah petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, dan bagaimana mereka menjalani ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antaranya ini yang diwasiatkan oleh Syekh Saman kepada kita. Artinya bila nang sidin wasiatkan itu sudah digawi sidin. Nah, ujar sidin apa? Lazimkan oleh kamu wahai segala muridku sembahyang 5 waktu berjamaah. Wali itu naik derajatnya jadi wali, salah satunya kada pernah sembahyang sorangan, mesti sembahyangnya berjamaah. Dan sembahyang Jumat bagi laki-laki, jangan sampai meninggalkan sembahyang Jumat. Dan membanyakkan akan berzikir kepada Allah. Zikir ini pengertiannya 2, ibu-ibu sekalian, ada 2 pengertiannya. Zikir bermakna menyebut nama Allah, tapi yang baca tasbih, baca istighfar, baca la ilaha illallah, baca apa lagi, macam-macam yang dibaca itu zikir, artinya menyebut nama Allah. Makna yang kedua, zikir itu mengingat. Walaupun lisannya tidak menyebut, tapi hatinya ingat. Itu termasuk berzikir. Bukan hanya mengingat tatkala kita berada di atas syariat Allah, kita jalankan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, maka itu bernilai zikir kepada Allah. Jadi zikir itu bukan dilihat daripada bacaannya, tapi esensinya, istilahnya kayak itu. Nilai-nilai daripada zikir itu. Tatkala pian berdagang dengan cara yang jujur, yang dijual halal, yang diterima duit yang halal, dengan akad ijab dan kabul. Artinya jual belinya sesuai syariat. Ketika ada cacat, padahal ini cacatnya. Nah, artinya tatkala pian berdagang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dan diniati mencari nafkah yang halal, 1 jam pian duduk di toko, niatnya mencari rezeki yang halal, pian bernilai zikir selama 1 jam itu, walaupun lisan kada bacaan. Nah, jadi secara otomatis kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian duduk di majelis ilmu, walaupun pian kada bacaan, itu sudah bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir tadi bisa menyebut, bisa ingat. Nah, antara 2 itulah. Nah, berzikir kepada Allah, cuma yang dimaksud di sini adalah menyebut dengan lisan, dengan pikiran, dan dimasukkan ke dalam hati. Karena zikir itu kalau sekedar di lisan, otak kita kadang nyambung, pikiran kita kemana-mana saat zikir, akhirnya zikir itu kadang bisa turun ke hati. Sedangkan zikir itu fungsinya atma'innul qulub, menenteramkan hati. Banyak orang berzikir, hati kada tentram. Nah, itu tadi zikirnya hanya berlalu di lisan. Jadi kalau kita berzikir itu yang khusyuk, yang ikhlas, jangan kita mengalihkan pikiran kita kepada selainnya. Jadi saat kita berzikir, lisan menyebut Allah, hati dikontakkan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya zikir itu memang ada buahnya. Zikir itu ada buahnya. Tatkala zikir dengan lisan nyambung dengan otak dan pikiran kita, nyambung dengan hati kita, lalu muncullah perilaku yang baik. Lisan akhirnya tidak berkata kecuali yang baik, anggota badan tidak bergerak kecuali yang baik. Itu hasil daripada zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membanyakkan akan membaca Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini menambah iman, puja Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Membaca Al-Qur'an itu menambah keimanan kita. Jadi supaya iman kita kokoh, supaya iman kita kuat, banyaki baca Quran. Apalagi kita hidup di zaman akhir, maksiatnya banyak, fitnahnya banyak, yang menggoda keimanan kita banyak juga. Nah, sehingga kalau iman kita lemah,
Sering ulun sampaikan di pengajian kita, iman itu bagaikan pondasi. Kalau pondasinya kada kuat kayak pembangunannya. Kalau pondasinya kada kokoh kayak pembangunannya, maka perlu kita menguatkan, mengokohkan iman. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Setiap satu huruf, setiap satu kalimat, setiap satu ayat itu semuanya berfaedah untuk menguatkan iman kita. Jadi jangan sampai kita lepas daripada baca Quran. Kadang kawas lambar, setengah lambar, jangan ditawar lagi nih. Kadang kawas lambar, setengah lambar, saban hari, jangan ditawar. Nah 20 hari satu juz. 20 hari satu juz. Nah, kalau bisa itu jangan sampai dalam sebulan atau 2 bulan kita kada hatam Al-Quran. Kalau bisa lah. Ya sekadar-kadarnya setahun sekali lah. Bulan puasa hatam Al-Quran. Nah ini banyak banget sudah penawarannya. Kalau orang-orang dahulu pian, Al-Imam Abdurrahman As-Segaf, nang Habib bila memarga As-Segaf, ini datuknya. Al-Imam Abdurrahman As-Segaf itu 4 kali hatam siang, 4 kali hatam malam, 8 kali hatam Al-Quran. Nah, saban hari. Nang kayak apa membagi waktunya, jangan bertahun kayak apa. Karena itu kelasnya wali. Nah, ulun ambil contoh aja supaya kita paham. Kalau kita hari-hari baca Quran, di awal kita baca Quran 1 juz itu rasanya lawas banget. Tapi kalau kita rutin 1 juz ada rasaan. Rasa setumat ya. Nah kayak itu juga kira-kira para wali-wali Allah Ta'ala itu. Karena tidaklah basah lisannya kecuali Al-Quran, tidak basah lisannya kecuali zikir. Ya makanya pantas jadi wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita basahnya dengan gibah, ya basahnya dengan gibah, basahnya dengan nyambati orang. Nah, mudah-mudahan kita diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Nah, ini aja sedikit dari manaqib Syekh Muhammad Saman yang bisa dibacakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada keberkahan sini. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم اغفر بلغ وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما صلينا على نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح مشارق الأرض ومغاربها خصوصا الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وزين بن عبد الغني وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم خاصة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من اجتمعنا هنا بسببهم المرحوم بنت حجي محمد صلى الله عليه وسلم وأصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم خاصة وأمة المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وبلغهم به من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم به من الثواب ينساله وأغفره وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلقهم بأولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقل الصالح اللهم ادخل في قبورهم الضياء والنور والبهجة والسرور من يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور وادخل في قبورهم الروح والريحان والقسة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين عن اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية عن الحساب. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة والمسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Ajan.